Cerita legenda Putri Runduk seperti apa? Cerita selengkapnya akan diceritakan oleh Pak Ferry. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang sangat makmur dan sangat terkenal bernama Kota Guguk, Kota Beriang, dan Kota Muara yang beribu kota Barus saat itu. Barus dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Jayadana. Ratu Jayadana pada masa itu dikenal sebagai Putri Runduk. Cerita ini adalah cerita legenda yang sudah turun-temurun hingga saat ini. Putri Runduk memiliki rupa yang sangat cantik. Hal ini bahkan sudah tersiar sampai ke penjuru negeri. Kecantikan Putri Runduk akhirnya terdengar oleh Raja Janggi yang berasal dari negeri Sudan dan raja dari keturunan Cina. Raja Janggi dan raja dari Cina tersebut punya keinginan untuk melamar Putri Runduk yang cantik rupawan itu. Namun, Putri Runduk menolak lamaran mereka karena memiliki agama yang berbeda. Sang putri beragama Islam. Raja Sanjaya dari kerajaan Jawa Mataram juga mendengar berita tentang kecantikan yang dimiliki Putri Runduk dan bermaksud untuk melamarnya. Namun lamarannya juga ditolak. Raja Sanjaya cemburu dan murka karena Raja Janggi dan raja dari Cina itu telah terlebih dahulu melamar Putri Runduk. Akhirnya, Raja Sanjaya menyerang dan memporak-porandakan pasukan Raja Janggi yang berasal dari Sudan dan raja dari Cina itu, sehingga mereka pun melarikan diri. Ada yang pulang ke negeri asalnya. Ada yang pergi ke negeri lain, dan ada yang pergi ke hutan. Sama halnya dengan yang dikisahkan dalam cerita Pahariangan yang ditulis di daun lontar dengan bahasa Sunda. Dan telah teliti oleh Sarjana Polites dan disalin oleh Prof. Dr. Purbo Coro 734 M. Dikisahkan bahwa Raja Sanjaya berperang dan menang melawan raja dari kerajaan Bali, Bima, Melayu, Keling, Barus, dan Cina. Singkat cerita Putri Runduk pun ditawan oleh Raja Sanjaya, seperti bunyi pantun di bawah ini. Kota Guguk Kota Beriang. Katigo Kota di Muaro. Ayam bakukuk tandonyo siang. Putri Runduk ditawan Jawa. Ketika kekacauan itu terjadi, Putri Runduk dengan pengawal setianya bernama Sikambang Bandaharo melarikan diri ke Pulau Mursala. Namun dalam pelarian mereka itu banyak barang Putri Runduk terjatuh dan berceceran seperti kain, selendang, dan setrika. Seiring berjalannya waktu di Pulau Mursala itu lahirlah sebuah kerajaan. Raja Janggi pun terus memimpikannya Putri Runduk, sehingga dia menjadi seperti kehilangan istri. Duduk salah, makan tidak selera, tidur pun tidak nyenyak. Setelah sekian lama Raja Janggi mencari Putri Runduk, akhirnya tersiar kabar kalau Putri Runduk berada di Pulau Mursala. Raja Janggi pun akhirnya mengepung kerajaan itu. Namun Putri Runduk tidak kehilangan akal. Setelah berdiskusi dengan Sikambang, akhirnya Putri Runduk melontarkan permintaan untuk menyatukan Pulau Mursala dengan daratan. Karena terlalu cintanya kepada Putri Runduk. Akhirnya disiapkan Raja Janggilah rantai besar. Rantai itu ditambatkannya ke tengah Pulau Mursala, kemudian ditariknya dari bukit. Hari demi hari, minggu demi minggu hingga bulan pun berlalu namun Pulau Mursala tidak berpindah juga. Raja Janggi tetap tidak mau kalah lalu dia mendatangi Putri Runduk. Ketika Raja Janggi mencoba memeluk Putri Runduk, marahlah sang putri lalu memukul Raja Janggi dengan tongkat yang terbuat dari akar bahar. Seketika itu Raja Janggi berubah menjadi batu dan Putri Runduk melompat ke dasar laut dan tidak kembali lagi. Pengawal pribadinya Sikambang Bandaharo pun sangat sedih dan meratapi kepergian Putri Runduk. Tinggallah sebungkus nasi Putri Runduk dan kini menjadi Pulau Situngkus, Talamnya berubah menjadi Pulau Talam, kain yang berserakan berubah menjadi Pulau Lipek kain, Pulau Setrika, dan Pulau Putri.